lintas sektor kecamatan yang gerak bersama-sama ke kelurahan itu ada ya? Ada. Jadi tim lintas sektor kecamatan turun ke lapangan dengan kerja bareng-bareng. Ada, itu dalam bentuk kegiatan apa? Pembinaan atau apa namanya? Ada sweeping. Oh sweeping. Jadi tim sweeping. Ya. Jadi juga kemudian ada juga kegiatan tadi makanan. Jadi dari unsur puskesmas ada, dari kecamatan ada, dari semuanya ada. Ya. Terus kemudian dari kepolisian, dari Koramil mungkin. Karena gini, akreditasi ini harapannya mulai P1 perencanaan, action di program pelaksanaan kegiatan dan evaluasi program-program puskesmas semuanya harus tahu. Sehingga kalau ditayangkan harapannya ada masukan-masukan tambahan dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dari Pak Camat, dari kepolisian, mungkin kegiatannya bareng. Tujuannya ya kebersamaan tadi. Karena kalau kebersamaan seperti program Ketuk Pilu tadi bersama-sama, karena orang yang dikatakan sehat itu tidak hanya sehat jasmani rohani saja. Tidak punya uang itu pun tidak sehat. Iya toh. Anaknya butuh duit mau beli bakso nggak bisa membelikan, itu tidak sehat. Itu yang dikira perekonomian. Kalau perekonomian kami nggak bisa, orang kesehatan nggak bisa. Nah, maksud kami harapannya dengan akreditasi, kalau belum ke depan harapannya ke sana. Tapi kalau kami lihat tadi dari tayangan Ketuk Pintu tadi program bagus, karena itu kita turun bareng-bareng dan melihat masyarakat ini kekurangannya di mana gitu. Kalau masalah kesehatan oke, teman kesehatan kami turun, tapi kalau masalah ekonomi mungkin dari bagian perekonomian tahu akhirnya bagaimana untuk membantu mereka. Sehingga kalau sudah dari rumah ke rumah ini kita lihat, kita tahu sedihnya masyarakat. Nah, programnya begitu. Harapannya arahnya akreditasi ini ke sana. Jadi kalau tahu belum, makanya tadi saya kejar ada SMD, ada MMD ini karena masyarakat itu maunya seperti apa untuk pelayanan kesehatan utamanya. Kekurangannya teman-teman kami apa? Kalau perlu dikritik di sana. Sehingga kritik dalam gedung dan kritik program, karena puskesmas ini selain memberikan pelayanan kuratif atau pengobatan, juga preventif dan promotif. Lewat Pelino PKK bagus. Jadi setiap bulan itu penyuluhan kesehatan di sana, kemudian bahayanya makanan minuman yang dijual di kantin sekolah itu perlu kita lihat dan perlu kita mau. Jadi harapannya nanti ke sana. Nah, ini kami di tugas ini juga menjajaki sejauh mana keterlibatan panjenengan selama ini dan yang akan datang. Kalau ternyata seperti ini akreditasi, sehingga ke depan harapan kami akan lebih bagus, harapannya kami begitu. Jadi ini sudah tim ya, tim lintas sektor kecamatannya sering bareng-bareng. Termasuk itu pertama. Ya mungkin ada tambahan. Klinik tertentu yang belum mencuat juga. Kita sudah tim dari tingkat kota, dari tingkat kecamatan itu bersama-sama mendeteksi klinik-klinik tersebut sejauh mana mereka mempunyai perizinan, dan dari imigrasi juga kita libatkan dari TNI dan Polri bersama selalu. Ya, terima kasih Pak. Mungkin saya pertanyaan untuk Bapak Lurah kali ya Pak, bagaimana membudayakan tidak merokok Pak kalau di lingkungan kelurahan? Ya, implementasinya bagaimana Pak pelaksanaannya? Kan kita juga ini bagian dari promosi. Ini rokok adalah bagian dari yang harus kita ini kan bentuk promosinya ya Pak ya. Gimana kira-kira operasionalnya di kelurahan? Bagaimana Bapak bikin aturan supaya tidak ada asap rokok di lingkungan? Terima kasih. Ada perda dan bagaimana ya? Pergub. Bagaimana Pak implementasinya di kelurahan? Kalau untuk tingkat kelurahan mungkin kita kan membentuk RW siaga. Dan dari RW itu sudah dengan secara otomatis ada mulai dari cuci tangan, dipasangnya saluran-saluran pencucian tangan di sekitar lingkungan. Kemudian ada daerah-daerah tertentu yang juga kita himbau, kita sosialisasikan agar mereka tidak melakukan merokok. Nah ini ada, ya biasanya kita isolasi lah di tempat-tempat tertentu, tidak di tempat terbuka. Dan sekarang memang sudah agak menurun kalau merokok ini. Kecuali pasar kan sulit.
Ya. Tapi di kantor kelurahan ada? Tidak ada. Bisa dikena ya Pak? Sekolah, masjid, Kena cat. kena cat. Sekolah, masjid, kantor kelurahan, Tidak. kantor pemerintah. Tapi kalau yang perokok itu dikasih tempat. Kalau saya Tidak. terpaksa saya kasih kesempatan Bu ya. Oh. Cuma syarat satu nggak boleh ada asap. Jadi di kelurahan kan asapnya itu. Sebetulnya nggak boleh dibakar. Barangkali itu dari website itu dia mengajar. Tidak boleh juga menyiapkan tempat merokok, nggak boleh juga. Nggak boleh. Sekarang tidak boleh. Kalau dulu disediakan tempat merokok, sekarang nggak boleh. Di kantin, sekolah, rumah sakit, Sakit semua. masjid, semua nggak boleh. Jadi orang merokok tidak bermasuk. Jadi kalau dia di depan lah. Mengurangi. Bagaimana kalau di tempat Ibu dan Bapak di kantor kepolisian dan juga di Koramil barangkali sama juga tidak ada menyediakan tempat rokok ya. Alhamdulillah. Mungkin ada tambahan dari Pak Lurah dulu sebelum saya lanjut ke Dewan Kota. Ya. Ada tambahan nggak Pak dari yang sudah disampaikan oleh Ibu Lurah, Ibu Bapak? Kalau masih ada silakan. Kalau tidak ada kita lanjut ke Dewan Kota. Ada lagi? Cukup. Oh Bapak silakan Pak. Ya, dari luar sana ada juga buku identifikasi anti narkoba, di mana itu dilibatkan juga dari puskesmas kecamatan kelurahan. Jadi kita berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah adanya asupan ataupun instruksi dari masyarakat bahwa di daerah kita itu ada bahaya narkoba. Jadi kita intensif melakukan sosialisasi pada masyarakat akan pentingnya masyarakat untuk mengantisipasi masalah narkoba. Jadi kita waktu itu saya pernah di beberapa lain pernah mensosialisasikan pada masyarakat tentang pentingnya anti narkoba, sehingga kita ya alhamdulillah waktu itu kita masuk ke peringkat 3 dan kita bersama. Terima kasih. Ya, Bapak sudah ya tinggal Bapak Dewan Kota ya Pak. Ya, bagaimana mendukungnya puskesmas Pak? Terima kasih Bu. Mungkin langsung saja. Ini bisa saya ucapkan terima kasih pada Pak Wali Kota yang telah diwakili Pak Wakil. Memang setiap hari Minggu itu dijadwalkan BPJS tersebut di Jakarta Selatan, memang di DKI Jakarta cuma ada di Jakarta Selatan yang setiap minggunya mengenai BPJS. Dan dari hasil BPJS tersebut juga di situ kita juga untuk bersih lingkungan saja, untuk kesehatan juga kita pantau. Seperti ada ternak-ternak yang unggas-unggas yang berserakan di rumah masyarakat itu nanti akan kita laporkan ke puskesmas dan akan ditindaklanjuti. Dan juga dari hasil situ juga BPJS tersebut ada rumah-rumah yang memang kurang sehat. Nanti kita catat dan kita laporkan ke puskesmas. Nanti dari puskesmas itu akan mengunjungi rumah-rumah tersebut, bagaimana rumah-rumah tersebut yang tadi tidak sehat akan menjadi sehat seperti yang dibilang. Dan selanjutnya juga PSN, kita juga selalu bergabung di dalam PSN bagaimana caranya untuk meminimalisir masyarakat yang terkena DBD. Terus juga lagi hubungi PPSU yang ada di setiap kelurahan. Jadi ini pekerja apa namanya di luar PNS ya pejabatnya. Jadi ini salah satu program dari dokter puskesmas juga memberikan suntik tetanus Bu. Gitu, memberikan suntik tetanus kepada PPSU karena beliau itu bekerja di saluran air, di sungai-sungai kecil seperti itu, agar pada saat turun ke bawah terjadi luka gitu atau tidak kena tetanus. Dan terakhir juga tadi apa yang Bu Lurah sampaikan, forum kelurahan semi aktif ini sudah terbentuk di kecamatan Bu. Mungkin satu-satunya di DKI Jakarta yang sudah terbentuk adalah di Jakarta Selatan, adalah di kecamatan Pasar Minggu. Mudah-mudahan
forum tersebut bisa tersedia dengan masyarakat. Mungkin bisa Ibu, terima kasih. Sudah ya Pak, makasih. Ibu barangkali akan menyampaikan dengan Bapak. Bapak izin, saya hanya menambahkan itu, kebetulan kita 3 pilar itu selalu ada kegiatan yang diwajibkan kita harus hadir, dari kepolisian, kemudian dari TNI, yang memang dari kecamatan, semua dari mulai kelurahan, kecamatan, dan kemudian untuk kecamatan sendiri kita itu sangat berterima kasih karena kita harus sosialisasi yang mungkin itu harus ada bergandengan tangan antara kepolisian dengan rumah sakit atau karyawan, sosialisasi narkoba, kemudian tawuran, terus yang satu lagi yang saya sangat senang tuh kalau ada kegiatan pidana itu. Jadi pidana itu misalnya KDRT atau itu ada kegiatan di sini atau ada yang diperiksa, mohon maaf saya bukan menceritakan aib Ibu. Jadi ada kegiatan waktu itu pernah ada hamil anak, terus langsung ditelepon ke polsek. Sebetulnya itu anak itu nggak mau ngadu atau keluarganya juga tidak mau ngadu, tapi itu adalah kejahatan murni yang harusnya kita harus tangani langsung. Nah itu dari puskesmas itu langsung telepon, saya sangat senang sekali karena kita tidak susah-susah dan itu pun harus memang harus ditangani. Jadi itu bapak kandungnya sendiri, tapi dia tidak mau ngomong ke kita karena itu aib. Nah itu saja yang saya sangat senang sekali. Itu saya minta mungkin visum itu kalau bisa di puskesmas, tapi untuk sementara ini memang kita tidak bisa karena ditunjuk ya rumah sakit yang besar ya, Pertamina, Fatmawati, kemudian memang ada itu saja mungkin masukan dari saya. Terima kasih. Selama ini hubungan terlalu koordinasi. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya mau mengenalkan saya Pak. Saya menerapkan diri. Sebenarnya posisi saya sebagai Babinsa di urusan ini. Saya mewakili dan kami dan beberapa untuk tim surveyor tidak sebut yang menjadi puskesmas. Sebenarnya banyak kerjasama yang telah kami lakukan dengan puskesmas maupun pihak seperti yang tadi Bu Nur jelaskan untuk masalah PSN tiap hari Jumat kami selalu bersama-sama untuk aktifnya untuk menyusuri tiap rumah. Terus BPJS tiap hari Minggu Bu, kami tiap-tiap kelurahan selalu putar. Selama ini kegiatan kami memang di selatan ini padat Bu, selain PSN dan BPJS. Mengenai tugas kami memang kalau dibilang kami sebagai aparat teritorial, tapi mengangkut tugasan kami di pasal 34 Undang-Undang TNI, di mana kami bertugas selain perang, operasi militer selain perang. Jadi artinya apabila ada suatu bencana ataupun ada bantuan kepada masyarakat, kami akan turun tangan. Contohnya kalau di wilayah kami, Utara Pasar itu mungkin Ibu sering dengar dari banjir. Nah itu kami turun tangan. Dan nanti dari pihak puskesmas kami akan bekerja sama Bu. Contoh bantuan ambulan atau apa, itu kami akan turun tangan obat-obatan seperti itu. Nah itu dalam operasi militer selain perang. Nah, terus kegiatan lainnya dalam mendukung kegiatan Kodam Jaya, kami pun sekarang bekerja sama dengan pihak kecamatan atau puskesmas. Itu namanya KB Kesehatan. Nah itu kami biasanya saling mendukung. Di situ kegiatan kami butuh apa, mungkin dari kami bisa menyediakan bantuan tenaga ataupun fasilitas tenda juga. Nah nanti dari pihak puskesmas atau kecamatan nanti dokter ataupun obat-obatan yang lainnya. Dan kerjasama kami sudah baik selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunikasinya pakai telepon atau pakai pesawat? Bisa telepon karena ada surat dari Kodam turun ke Polri, mungkin dari pihak kecamatan atau kawan kota. WA aja jalan Pak. WA aja jalan. Kalau Pak Camat bilang undangan hari ini semua saja. Terima kasih Pak. Sekarang Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Camat izin Pak, tugasnya adalah bagaimana menciptakan rasa aman dan tentram
kami di tingkat kecamatan ada namanya Muspika, Musyawarah Pimpinan Kecamatan. Ada di kelurahan namanya Muspika. Tiga pilar lah antara kami Pemda dengan unsur TNI dan kepolisian. Kami selalu beriringan kerja. Selain itu adalah kami bagaimana menciptakan kesejahteraan di masyarakat. Masyarakat ini ada yang memang masyarakat dalam arti penduduk daripada satu kecamatan, dan juga ada sekolah, dan juga ada pengusaha yang ada di Kecamatan Pasar Minggu. Tentu dengan adanya kami ini menggerakkan seluruh kondisi masyarakat untuk menuju sejahtera. Tidak hanya menyangkut sampai di puskesmas, tapi kita bisa menyelesaikan sampai tingkat bawah. Seperti kegiatan posyandu nggak luput, kami monitoring, evaluasi, dan pelaksanaannya kita pantau. Dan tentu selain puskesmas sebagai paling utama, tentu kami mendampingi dari unsur polisi dan TNI kita akan melibatkan. Kemudian di sekolah, ya, ada usaha kesehatan sekolah. Kita juga di sana juga selalu sosialisasi secara bersama dengan unsur TNI, dan yang paling utama adalah dari kesehatan. Juga ada berbagai kegiatan, ya, yang saya sebagai koordinator tingkat sektoral yang ada di kecamatan. Ada kasih PU jalan, kasih PU air, kasih keluarga berencana, peternakan. Ini kita libatkan dalam suatu kegiatan yang banyak di masyarakat yang melibatkan tidak hanya unsur kesehatan. Umpamanya kegiatan bersih-bersih Jakarta Selatan, kami semua turun. Dalam kegiatan itu mana? Ada PU jalan, dia merapikan jalan. Ada dinas seksi kebersihan, bagaimana mengelola supaya sampah tidak berserakan. Begitu juga dengan KB penyuluhan terhadap masyarakat. Dari tingkat kesehatan, dengan petugas kesehatan, dengan kader yang ada, melakukan PSN. Jadi BPJS itu tidak hanya bersih-bersih dalam arti membersihkan sampah, serokan, tapi semua sektor-sektor yang ada kita